Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Baik, video kali ini masih video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita membahas teruntuk kelas 7, bagian bab 6 dengan tema Al-Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai materi, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A. Abu Bakar As-Siddiq bijaksana dan tegas. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dari sebuah keluarga terhormat di Mekah. 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abu Quhafah. Ia mendapat gelar As-Siddiq setelah masuk Islam. Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah SAW As-Siddiq, artinya yang benar. Mengapa beliau mendapat gelar seperti ini? Ketika itu Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Pada peristiwa itu Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah berupa sholat 5 kali sehari semalam. Ketika berita ini disampaikan kepada orang-orang kafir Mekah, serentak orang-orang kafir Mekah tidak mempercayainya. Bahkan mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan kebohongan. Akan tetapi Abu Bakar langsung membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi tersebut. Abu Bakar As-Siddiq termasuk as-sabiqun al-awalin, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Ketika ia masuk Islam, seluruh harta dan jiwanya dikorbankan untuk membela agama Islam yang pada saat itu masih belum berkembang. Dengan kegigihan dan keuletannya, beliau setia mendampingi Nabi Muhammad SAW untuk selalu berdakwah mengajarkan ajaran Islam. Abu Bakar As-Siddiq selalu dicaci maki oleh musuh-musuhnya gara-gara mengikuti agama Islam. Akan tetapi, Abu Bakar tetap saja setia bahkan sampai pada saat Rasulullah SAW mau hijrah. Ia tetap setia mendampinginya, meskipun rintangan yang dihadapinya sangat berat. Abu Bakar As-Siddiq sudah memberi contoh yang baik. Ia selalu mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk kejayaan Islam. Ia juga patuh pada ajaran agamanya. Kita yang sudah mengenal Islam sejak kecil, sejak sekolah, taman kanak-kanak, sudah diajari tentang sholat, tentang berbuat baik, tentu sekarang tinggal mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus yakin jika kita dan orang lain berbuat baik, niscaya dunia ini akan aman dan tentram. Tidak akan ada lagi peperangan dan permusuhan. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, program yang terkenal adalah 1. Memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad. 2. Memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. 3. Memerangi orang-orang yang mengaku nabi atau nabi palsu. Selanjutnya B. Umar bin Khattab tegas dan pemberani. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang juga adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Umar dilahirkan di kota Makkah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di Makkah saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Sim al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berani sehingga ia dijuluki singa padang pasir. Sebelum masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh orang-orang Islam karena kebengisannya. Begitu juga ketika sudah masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh musuhnya yaitu orang-orang kafir. Meskipun keras kepala, tetapi hati beliau lembut. Ia keras terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran Islam dan orang-orang kafir.
tetapi ia sangat lembut terhadap orang-orang yang baik. Ketika menjadi pemimpin, ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak, ia tidak pernah mendahulukan kepentingan sendiri. Prinsipnya lebih baik tidak makan dan tidak tidur di lantai, lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana sementara rakyatnya menderita. Pada suatu malam, hartawan Abdurrahman bin Auf dipanggil oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk diajak pergi ke pinggir kota Madinah. Malam ini akan ada serombongan khalifah yang hendak bermalam di pinggir kota dalam perjalanan pulang, kata Khalifah Umar kepada Abdurrahman bin Auf. Lalu maksud Anda bagaimana? Tanya Abdurrahman. Oleh karena kafilah itu membawa barang dengan yang banyak, maka kita ikut bertanggung jawab atas keselamatan barang dari gangguan tangan-tangan usil. Jadi nanti malam kita bersama-sama harus mengawal mereka, sahut Khalifah. Ajakan itu disambut gembira oleh Abdurrahman. Bahkan dia sudah mempersiapkan jiwa raganya untuk berjaga semalam suntuk. Namun, apa yang terjadi di sana ternyata lain dengan yang diduganya semula. Ketika malam telah mulai sepi, Khalifah Umar bin Khattab berkata padanya, Abdurrahman, kau boleh tidur, biarlah saya saja yang berjaga-jaga. Nanti kalau ada apa-apa, kau saya bangunkan. Suatu malam, Auza'i pernah memergoki Khalifah Umar masuk ke rumah seseorang. Ketika keesokan harinya ia datang ke rumah itu, ternyata penghuninya seorang janda tua yang buta dan sedang menderita sakit. Janda itu mengatakan bahwa tiap malam ada orang yang datang ke rumahnya untuk mengirim makanan dan obat-obatan. Siapa nama orang itu? Janda tua itu sama sekali tidak tahu. Padahal orang yang tiap malam datang ke rumahnya adalah khalifah yang mereka kagumi. Suatu malam, Khalifah Umar berjalan-jalan di pinggir kota. Tiba-tiba didengarnya rintihan seorang wanita dari dalam sebuah kemah yang kumal. Ternyata yang merintih itu seorang wanita yang akan melahirkan. Di sampingnya suaminya kebingungan. Pulanglah Khalifah ke rumahnya untuk membawa istrinya, Ummu Kulsum, untuk menolong wanita yang akan melahirkan itu. Wanita yang ditolongnya itu pun tidak tahu bahwa yang menolongnya adalah Khalifah Umar, Amirul Mukminin yang mereka cintai. Selanjutnya C. Utsman bin Affan, baik hati dan dermawan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang termasuk Al-Khulafaur Rasyidin yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Ia dikenal sebagai pedagang kaya raya dan pembisnis yang andal namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan olehnya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia mendapat julukan Zunnurain yang berarti pemilik dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Ia membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham yang setara dengan 2,5 kilogram emas pada waktu itu. Sumur itu diwakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Utsman juga memberi bantuan untuk memperluas masjid Madinah dan membeli tanah di sekitarnya. Ia mendermakan 1.000 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk yang nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. D. Ali bin Abi Thalib, cerdas dan sabar. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Haidar atau Singa bin Abu Thalib. Beliau adalah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Ali adalah sepupu Nabi Muhammad SAW dan menantunya setelah menikah dengan Fatimah. Ali dilahirkan dari pasangan Fatimah binti Asad dan Abu Thalib. Kelahiran Ali banyak memberi hiburan bagi Nabi Muhammad SAW karena beliau tidak punya anak laki-laki. Nabi Muhammad SAW beserta istrinya Khadijah mengasuh Ali dan mengangkatnya sebagai anak. Hal ini sekaligus untuk membalas jasa Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi sejak beliau kecil hingga dewasa. Dengan sejak kecil, Ali sudah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Rasulullah. Beliau selalu dekat dengan Nabi karena menjadi anak angkatnya dan berlanjut menjadi menantunya. Didikan langsung Nabi kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam, mengemblengnya menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani, dan sabar. Setelah hijrah dan tinggal di Madinah, Ali dinikahkan Nabi dengan putri kesayangannya Fatimah. Nabi menimbang Ali yang paling tepat
dalam banyak hal seperti nasib keluarga yang serumpun. Bani Hasyim yang paling dulu mempercayai kenabian Nabi Muhammad setelah Khadijah. Ali bin Abi Thalib adalah seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Rasulullah mengatakan, Ana Madinatul Ilwa Aliyu Babuha. Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir juga memiliki sifat yang sama, cerdas dan tegas. Proses pergantian khalifah dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib mengalami hambatan. Ada kelompok yang setuju dan yang menentang. Dalam situasi genting seperti ini, Ali bin Abi Thalib tampil dengan tegas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Inilah kepiawaian Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat dipahami. Namun sebelum kita tutup, kita berdoa setelah belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.